bekerja, aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang JAK TV. Permen Hub nomor 108 tahun 2017 tampaknya mendatangkan kontroversi. Tentu yang tidak setuju adalah aliansi sopir taksi online begitu. Tapi tampaknya mereka tidak kompak. Hadirnya Permen Hub 108 tahun 2017 ini merupakan kemajuankah ataukah justru kemunduran bagi dunia transportasi online? Lalu apakah ini kemudian menjadi semacam keseimbangan atau untuk membuat keadilan bagi pengendara ataupun perusahaan yang non-online begitu. Nanti kita akan membahasnya malam hari ini, bagaimana juga dengan nasib para pengemudi kendaraan berbasis online pasca keluarnya Permen Hub 108 tahun 2017. Kita hadirkan sejumlah narasumber, saya akan bacakan satu persatu. Saya akan kenalkan Pak Cucu Mulyana, Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub. Pak Cucu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak Sudaryatmo, Pengurus Harian di LKI. Pak Sudaryatmo, selamat malam. Ya, selamat malam. Lalu kemudian ada Babe Bowie, Ketua Aliansi Nasional Driver Online. Bukan ketua, koordinator. Koordinator Aliansi Nasional Driver Online. Selamat malam. Malam. Babe Bowie. Lalu kemudian ada Bang Azas Tigor Nenggolan, pengamat transportasi. Selamat malam. Malam, Ya, selamat Mbak Besi. malam semua Bapak-bapak. Saya akan mulai dari jangan ke peraturannya dulu. Saya ingin minta pendapat Pak Sudaryatmo dan Bang Azas Tigor mengenai adakah motif politik yang Anda baca di balik ini semua. Begitu. Tapi sebelum menjawab, kita ikuti paket pengantar berikut ini. Ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Perhubungan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin siang. Mereka memprotes peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Pengemudi taksi online yang tergabung dalam paguyuban driver online Jabodetabek menuding peraturan Menteri Perhubungan itu sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun keselamatan pengemudi. Seperti pembatasan trek serta memasang stiker berukuran besar yang harus ditempelkan di kaca. Aturan ini dinilai tidak hanya membuat kerugian secara ekonomi, namun mengancam keselamatan jiwa pengemudi taksi online. Selain itu, mereka juga memprotes aturan yang mewajibkan mobil dibuat atas nama perusahaan, bukan pribadi, meskipun seluruh mobil merupakan milik pengemudi taksi online. Mereka mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera membatalkan semua keputusan yang membatasi ruang gerak taksi online. Satu isi dari Permen Hub nomor 108 mewajibkan setiap armada angkutan berbasis daring. Kita harus miliki SIM umum. Kita harus kirim. Lalu kita harus masuk ke dalam badan usaha. Sementara kemandirian driver online, kemandirian masyarakat. Rakyat dalam yang tidak sesuai dengan undang-undang. Namun selama 2 jam melakukan aksi, tidak ada satupun pihak Kementerian Perhubungan yang menemui pengunjuk rasa. Mereka mengancam akan menggelar aksi serupa dengan jumlah yang lebih besar. Sebelumnya, sejak 1 November tahun lalu, Kementerian Perhubungan membuat aturan baru bagi taksi online. Salah satunya mewajibkan pemasangan stiker pada kaca depan dan belakang mobil. Tujuannya guna mengkontrol taksi online dan membedakan taksi resmi dan tidak resmi. Perhubungan juga memasang stiker. Pemasangan stiker ini juga agar taksi berbasis aplikasi dan taksi konvensional mempunyai hak yang sama, hingga taksi online tidak dapat mengambil penumpang secara langsung. Stiker turut membuat informasi wilayah operasi, jangka waktu berlaku izin, dan nama badan hukum. Selain itu, pengemudi taksi online harus memiliki surat izin mengemudi. Perusahaan taksi online juga wajib mengasurasikan pengemudi dan penumpang.
Perusahaan aplikasi wajib memberikan akses digital dashboard kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Wajib bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum konvensional. Kemenhub memberikan masa transisi antara 3-6 bulan untuk perusahaan aplikasi dan driver taksi online untuk melakukan penyesuaian. Kisruh taksi online ini sudah berlangsung lama dan berlarut-larut. Bahkan gesekan antara pengemudi taksi online dan taksi konvensional sempat menimbulkan bentrokan. Tim Liputan, JAK TV. Ya, Permenhub 108 tahun 2017 ini seharusnya sudah berlaku sejak kemarin, yakni 1 Februari 2018. Tapi bagaimanakah fakta di lapangan? Kita tanyakan kepada Babe Bowie terlebih dahulu. Babe, Anda sudah memiliki payung hukum perusahaan? Saya individu. Individu dan masih beroperasi. Ya, masih beroperasi. Dan Anda tidak sendiri. Masih banyak kawan-kawan yang juga beroperasi seperti itu persoalan. Banyak sekali. Banyak sekali begitu ya. Dan menariknya ya ini konsumennya ya tetap mau-mau saja begitu ya. Iya. Iya. Karena konsumennya lebih suka mobilnya nggak berstiker, Pak. Daripada berstiker dia, Pak. Tapi berarti Anda melanggar hukum dong. Ini kan sudah harusnya berlaku 1 Februari 2018 kemarin. Loh, kita kan udah menolak, Pak, dari awal. Berarti ada perlawanan dong. Gitu. Perlawanannya secara hukum sudah dilakukan tidak? Sudah, kita sudah ajukan ke uji materi ke MK. Sudah kita sudah ajukan ke MA. Dan kita ada dari bawah, dari demo. Itu perlawanan. Perlawanan. Tapi tidak satu pun setelah peraturan ini berlaku sejak kemarin sudah ada yang dikabulkan tidak? Dari belum ada. Berarti Anda kalau tetap beroperasi ilegal dong. Sampai bilang legal, Pak. Karena tidak sesuai dengan aturan ini. Siapa yang bilang ilegal? Saya tanyakan Pak Cucu ya. Pak, ilegal tidak kalau masih beroperasi? Ya sebenarnya gini ya, memang sudah beroperasi per 1 Februari. Namun di dalam pelaksanaannya itu diawali dengan operasi simpatik, Pak. Jadi kita ada operasi simpatik selama bulan Februari itu. Jadi tidak ada penindakan, tidak ada penilangan. Yang ada hanya peneguran begitu saja. Tapi di lapangan udah penindakan, Pak? Tidak ada. Jadi sampai sekarang itu di daerah kita kan punya, Pak. Jadi kita punya grup yang di dalamnya seluruh kadisub provinsi se-Indonesia. Di Padirjen di situ juga hadir. Jadi kalau ada apa-apa di daerah itu pasti selalu dilaporkan. Sudah ada, Pak. Pernyataan sudah ada. Oke. Seperti apa bentuk penindakannya? Jadi gini, mereka tuh ditegur, bahkan disuruh keluar buat pernyataan. Itu ada. Di Jogja udah ada kayak gitu. Di Bandung udah ada kayak gitu. Di Bandung bahkan dibubarin sama DPR online. Itu udah ada itu. Dibubarkan. Dibubarkan. Jadi pada saat mengangkut penumpang lalu bagaimana? Apa yang ya mereka dirazia. Mereka dirazia, ditegur, suruh buat pernyataan, suruh tanda tangan pernyataan. Itu udah ada. Oh, oke. Padahal Pak Menteri udah ngomong hanya teguran aja. Minggu pertama, minggu kedua teguran, minggu ketiga akan dilimpahkan ke kepolisian. Nyatanya udah ada kayak gitu. Di Jogja udah ada. Jadi keterlibatan kepolisian baru di minggu ketiga. Ya. Ada berapa banyak yang sudah ditegur secara keras per kemarin sampai hari ini kalau dari data Anda? Kalau dari WA saya masuk udah banyak. Dari Jakarta udah masuk ada, di Jogja udah ada, Bandung juga udah banyak. Saya kan punya jaringan dari seluruh nasional kan, mereka masuk WA saya. Gitu. Oke, baiklah. Pak Cucu, gimana nih? Katanya operasi simpatik. Iya betul. Jadi sampai sekarang memang di tiap daerah formatnya berbeda-beda. Tetapi satu pun tidak ada yang ditilang. Tidak ada yang ditilang, tidak ada yang melibatkan kepolisian. Tidak ada. Jadi satu pun tidak ada itu. Jadi perlu itu di-clearkan ya, jangan diputar balikan informasi itu ya, supaya masyarakat tahu. Tidak ada satupun. Dan pengertian penegurannya gimana Pak Cucu? Karena ini ada orang sudah harus tanda tangan pernyataan. Artinya pengertiannya itu tidak ada penilangan, tidak ada pengandangan. Kan biasanya kan Bapak kalau misalnya ada terkait dengan masalah penindakan hukum, ada kalau terkait dengan pelanggarannya berat apa tidak, kalau berat langsung kendaraannya kan dikandangkan di DKI kan. Atau kemudian STNK-nya diambil begitu. Ini tidak ada itu. Iya, mereka harus dari teman-teman online itu menginformasikan, kirim WA ke kita ya bahwa Pak ini kenapa setelah kita klarifikasi, oh itu ternyata bukan. Itu teguran. Bukan. Itu memang ada tindakan seperti itu. WA dikirim gambarnya ya soal ditilang, ada surat tilangnya. Tapi ternyata itu adalah kegiatan
penindakan terhadap pelanggaran yang memang itu berupa Bukan sebuah hanya, pelanggaran. bukan hanya kepada Iya, taksi online, pelanggaran. begitu ya. Oh. Objeknya bukan di taksi online. Iya. Tapi yang ada keberatan tadi apa? Harus menandatangani surat pernyataan. Iya, pernyataan. Nah, pernyataannya isinya apa? Dia harus mematuhi PM 108. Harus mematuhi peraturan Dan menteri di 108. Jogja itu sebelum tanggal 1 sudah berlaku ada teguran, padahal belum waktunya kan. Iya. Saya masih ingat Pak Menteri ngomong kan minggu pertama sampai minggu kedua hanya teguran. Minggu ketiga akan dilimpahkan ke kepolisian. Saya baca di media ya. Tapi ternyata sebelum sudah ada tanggal 1 sudah ada penandatanganan. pernyataan Oke, itu. Pak Cucu, sudah ada yang harus ditandatangani begitu? Yang ditandatangani itu di daerah setelah kita klarifikasi ke Dinas Perhubungan setempat, itu hanya berupa bahwa itu sebagai sebuah, katakanlah sebuah kami tidak membawa SIM, tidak membawa data-data kelengkapan dokumen. Oh, Jadi oke. tidak Pelanggaran ada- lalu lintas seperti iya, biasa, jadi begitu. tidak ada di situ bentuknya ditilang kemudian diambil STNK-nya, tidak ada. Kita Oke. udah klarifikasi Tapi kemudian itu semua. kalau diminta untuk tanda tangan akan mentaati peraturan Menteri Perhubungan 108 tahun 2017 Ya. itu sudah termasuk dalam isi dari Iya, operasi simpati. dan sudah ditandatangani oleh Pak Dirjen. Ini sudah disebarkan ya ke seluruh kadisub di Indonesia supaya formatnya sama. Formatnya sama, Iya, jadi oke. tidak seperti yang Iya. sekarang kan formatnya berbeda tiap-tiap daerah. Nah, mungkin untuk dari Bape mungkin merasa teman-teman online itu kok ini begini kok, nah berbeda-beda. Nah, Oke. sekarang kita format Oke. samakan dan Oke. tidak ada di situ sebuah pengakuan apa segala macam ya. Jadi Babe, lalu apa yang salah kalau memang dilakukan harus tanda tangan dan harus mematuhi sebuah peraturan begitu? Apakah itu minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga? Kan mau tidak mau nanti pada bulan Maret juga memang harus mematuhi peraturan tersebut. Benar. Kita kan lagi berjuang, Mbak. Kita lagi berjuang untuk mengangkat taksi online ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22. Sedang berjuang ya. Tolong jangan menyatakan kalau sudah dinyatakan itu betul udah nyerah gitu. Kita masih ada perlawanan gitu. Kita masih ada perlawanan dari MK, dari MA, kan ada perlawanan. Gitu. Oke, nanti perlawanannya seperti apa dan poin-poin apa saja yang menjadi concern para pihak semua di sini, kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Saling Silang.